Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Silakan untuk ketua kelas bisa dipimpin untuk berdoa. Farah. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil Islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Surat-surat pendeknya silakan dibaca, yaitu surat At-Takatsur. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Summa latarawunnaha 'ainal yaqin. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita lanjut pelajaran matematika, saya absen terlebih dahulu. Ada yang nggak hadir hari ini? Ada. Berapa orang yang nggak hadir? Satu. Afiatus? Hadir. Anissa? As'ad? Jin. Farha? Baik. Untuk pelajaran hari ini yang perlu kalian ketahui, ya, tujuan pembelajaran yang harus kalian pahami setelah pelajaran hari ini, yang pertama yaitu memahami transformasi pada suatu fungsi linier, fungsi kuadrat, dan fungsi eksponen. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu menentukan transformasi translasi pada suatu fungsi, dan yang ketiga yaitu menentukan transformasi refleksi pada suatu fungsi. Itu tujuan pembelajaran yang harus kalian pahami nanti. Kemudian masih ingatkah dengan pembelajaran yang kemarin? Kemarin kita belajar apa? Apa? Masih ada yang ingat? Kemarin kita belajar apa? Transformasi fungsi. Ada yang ingat apa transformasi fungsi itu? Gimana? Transformasi. Proses mengubah bentuk, selain bentuk, posisi, ukuran, atau orientasi grafik dari fungsi dasar atau fungsi induk menjadi fungsi baru melalui tanpa harus merusak sifat dasar hubungan antar lainnya. Itu pengertian dari transformasi fungsi. Nah, di transformasi fungsi, ya, di transformasi fungsi itu ada yang namanya translasi. Ya. Selain translasi, itu juga ada yang namanya refleksi. Yang ketiga, selain refleksi, itu ada yang namanya dilatasi. Dan yang terakhir adalah rotasi. Itu, ya. Kita bahas yang pertama, yaitu mengenai translasi.
Translasi atau pergeseran. Ada yang tahu? Translasi itu apa? Pergeseran. Ya. Kalau pengertian secara luasnya, translasi adalah perpindahan suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang sepanjang ruas garis berarah tertentu atau dengan jarak dan arah tertentu. Oke, itu adalah translasi. Ya, bahasa gampangnya adalah pergeseran atau perpindahan. Nah, translasi itu dibagi menjadi 3. Ya, ada translasi fungsi linier, ada translasi fungsi kuadrat, dan ada translasi fungsi eksponensial. Itu. Translasi adalah suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang sepanjang ruas garis berarah tertentu atau dengan jarak dan arah tertentu. Itu adalah translasi. Ya. Translasi dinotasikan oleh T sama dengan A, B. Ya, dengan nilai A dan B merupakan komponen dari translasi. Nah, sehingga jika ada titik A yaitu X, Y kemudian ditranslasikan, maka hasilnya adalah A aksen, X aksen, Y aksen. Jadi perpindahannya itu disebut dengan A aksen, titiknya adalah X aksen dan Y aksen. Itu. Nah, coba perhatikan ini. Perhatikan pada gambar. Nah, gambar ini titik asalnya yang mana? Dari gambar ini titik asalnya yang mana? Titik asalnya adalah A, iya kan? Kemudian ditranslasikan ke sini, sehingga A aksen ini adalah hasil translasinya. Paham? Ya. Nah, lalu A sama B ini apa? A sama B ini apa? Hah? Ayo. A dan B-nya itu apa di situ? Ayo. Hah? AB ini adalah nilai yang ditranslasi, sehingga titik A yang nilainya tadi X, Y yang ditranslasikan sejauh A dan B, maka akan menghasilkan nilai A aksen, X aksen, Y aksen. Dengan nilai X aksen itu sama dengan X plus A dan Y aksen sama dengan Y plus B. Sehingga pada hasil translasi titik A, X, Y yang ditranslasikan oleh T yang isinya adalah A dan B itu dapat dinyatakan dengan X aksen sama dengan X plus A dan Y plus B. Paham? Oke. Sebelum saya lanjut, coba ini disimak dulu video ini. Ya. Bentar. Oke, dari gambar yang tadi coba ini ada video, coba disimak. Kira-kira nanti kesimpulannya apa? Translasi merupakan salah satu jenis dari transformasi geometri. Seperti yang kita tahu pada video sebelumnya, yaitu video 11, transformasi geometri adalah perubahan dari objek geometri baik dari segi posisi, bentuk maupun ukurannya. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana perubahan dari objek geometri yang diakibatkan oleh translasi. Untuk mengetahui bagaimana perubahan objek tersebut, kalian bisa perhatikan ilustrasi berikut ini. Ayah dan ibu sedang merenovasi rumah keluarga. Ibu ingin mengubah posisi dari rak dinding yang ada di samping TV. Silakan disimak video itu dulu. Akhirnya mereka sepakat untuk menggeser rak
dinding sejauh 6 meter ke kanan. Dan dilanjutkan dengan pergeseran sejauh 4 meter ke atas. Sehingga posisi rak dindingnya tepat berada di atas TV. Jika kita buat pada koordinat kartesius, maka posisi awal dari rak dinding berada pada titik A, B, C, dan D. Diingat ya, titiknya itu titik asal sama titik akhirnya nanti berapa dengan berapa. B aksen, C aksen, dan D aksen. Berikut ini adalah proses pemindahan rak dinding dari posisi awal ke posisi akhir. Awalnya, rak dinding digeser sejauh 6 meter ke kanan. Artinya adalah bahwa rak dinding digeser sejauh 6 satuan ke arah suku X positif. Nah, kemudian dilanjutkan dengan pergeseran sejauh 4 meter ke atas. Artinya adalah bahwa rak dinding digeser sejauh 4 satuan ke arah suku Y positif. Sehingga posisi akhir dari rak dinding adalah titik A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Nah, adik-adik, perubahan rak dinding yang ada pada ilustrasi tersebut merupakan contoh dari kasus translasi. Sekarang coba kalian amati perubahan apa saja yang terjadi ketika rak dinding dipindahkan atau digeser. Ada 3 aspek perubahan objek geometri yang akan kita amati. Yang pertama adalah bentuk. Coba kalian perhatikan bentuk dari rak dinding sebelum dan setelah digeser. Apakah rak dinding tersebut mengalami perubahan bentuk? Jika iya, bagaimana perubahan bentuk yang terjadi pada rak dinding? Yang kedua adalah ukuran. Nah, adik-adik, coba kalian lihat ukuran rak dinding sebelum dan setelah digeser. Apakah rak dinding mengalami perubahan ukuran? Jika iya, coba kalian tuliskan dan jelaskan bagaimana perubahan ukuran yang terjadi pada rak dinding sebelum dan setelah digeser. Dan yang ketiga adalah posisi. Nah, adik-adik, coba kalian lihat posisi dari rak dinding sebelum dan setelah digeser. Apakah rak dinding tersebut mengalami perubahan posisi? Jika iya, bagaimana sih perubahan posisi yang terjadi pada rak dinding? Tuliskan jawaban kalian pada LKPD 1 selanjutnya. Oke, dari video yang barusan saya tampilkan, kira-kira pada video itu perubahan bentuk yang terjadi yang pertama ya. Kemudian yang kedua yang terjadi adalah perubahan posisinya. Kemudian yang berikutnya yaitu ukuran yang jelas berbeda. Kenapa berbeda? Karena dari posisi awal itu digeser. Iya kan? Yang dari awalnya itu kan titiknya kan berada di titik posisi nilai X positifnya itu ada di 6. Kemudian di Y positifnya itu berada di posisi 4. Berarti kan titik temunya antara X dan Y-nya itu kan 6 dengan 4. Lalu digeser sebanyak 6 satuan ke arah kanan. Iya kan? Yang mana ke arah kanan nilai X-nya itu adalah nilai X positif. Sehingga yang terjadi adalah yang pertama adalah perubahan bentuk, posisi, dan ukuran. Nah, itu ya. Kira-kira dari video itu yang sudah terjadi, itu kan digeser ke 6 satuan ke arah kanan. Kira-kira yang mana yang merupakan pergeserannya? Nah, dari gambar ini, ya, pergeserannya berarti yang mana? Yang ada di atas ini ya? Yang ada di atas ini. Yang asalnya di sini tadi 6, kemudian digeser 6 satuan ke arah kanan, maka posisinya berubah, bentuknya berubah, dan ukurannya juga berubah.
Tuh. Nah ini. Berarti hasil translasinya itu yang mana? Yang di atas ini ya? Yang ini. Nah, ini adalah hasil translasi yang ditranslasikan oleh A dan B, ya kan? Yang digeser dari posisi awal ke posisi akhirnya, yang ditranslasi itu. Paham ya? Ada yang ditanyakan dari gambar yang ada di sini? Tidak ada? Paham ya? Baik, kalau paham saya lanjut ke materinya tadi. Nah, jadi sama dengan yang ini ya. Sama dengan yang ini. Ini kan terjadi pergeseran juga. Ya kan? Dari titik asal A, X, Y, kemudian digeser atau ditranslasi dengan A dan B, maka hasil translasinya adalah A aksen, X aksen, Y aksen. Ini adalah hasil translasinya. Jadi kurang lebih ilustrasi dari gambar ini sama dengan yang tadi. Ya? Tuh. Nah, dari gambar yang tadi, ini ada contoh. Ada contoh soal untuk menentukan berapakah hasil translasi atau hasil transformasi dari titik A yang titik asalnya 2,30 oleh T4 dan 6. Perhatikan contohnya. Ya. Nah, itu solusinya. Jadi rumusnya untuk menentukan hasil transformasi atau hasil translasi dari titik asal yang ditranslasikan oleh titik lagi, ya. Rumusnya adalah X aksen, Y aksen sama dengan X plus A, Y plus B. Ya. Dari mana Pak untuk menentukan nilai A dan nilai B-nya? Kita lihat titiknya di sini. Lihat translasinya, ditranslasi oleh T berapa? Jadi 4 dengan 6, A-nya ini adalah 4, B-nya adalah 6. Berarti tinggal kita rubah saja, tinggal masukkan ke rumus, A-nya diganti dengan 4, B-nya diganti dengan 6. Sehingga hasilnya adalah 6 dengan 36. Ya, itu. Oke. Dari contoh soal yang ada di sini, coba lihat ke papan di sini. Ya. Di contoh soal di situ titiknya kan ada titik A ya. Titik A 2 dengan 30. Kemudian ditranslasikan oleh T yaitu 4 dan 6. Rumusnya kan X aksen dengan Y aksen sama dengan X ditambah A, Y ditambah B. Ini adalah A dan ini adalah B. Jadi tinggal kita masukkan saja ya. Berarti kan tinggal X plus 4 dengan Y plus 6. Maka hasilnya sama dengan berapa? X-nya berapa? X-nya 2. Y-nya 30. Tinggal kita masukkan juga nilai X dan nilai Y-nya. Ya, berarti 2 ditambah 4 30 ditambah 6 sama dengan 6 bukan per 6 dan 36. Berarti ini adalah hasil transformasinya. Ya, ada yang ditanyakan dulu. Nah, ini nanti akan ada kaitan dengan translasi di sini. Bagaimana kita untuk menentukan translasinya? Ada yang ditanyakan dulu? Ada. Paham? Paham. Oke. Kita masuk ke translasi ini. Ini sudah tadi ya? Ya. Nah, kita masuk ke translasi fungsi linier. Translasi fungsi linier adalah
fungsi yang variabelnya berpangkat 1. Betul? Ya. Ya. Fungsi linier adalah suatu fungsi yang pangkatnya itu hanya berpangkat 1. Kalau berpangkat 2, apakah itu dikatakan fungsi linier? Tidak. Kalau pangkatnya 2 berarti disebut dengan fungsi kuadrat. Fungsi linier merupakan suatu fungsi, ya, fungsi R yang dipetakan terhadap R yang ditentukan oleh fungsi X sama dengan AX plus B dengan nilai A dan B adalah konstan. Tapi catatannya, kalau nilai A dan nilai B-nya itu adalah sifatnya konstan, maka nilai A tidak boleh sama dengan 0. Kenapa, Pak? Kok harus tidak sama dengan 0 nilai A-nya? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Kalau nilai A-nya 0, maka kita untuk mencari fungsinya ini ya tidak ketemu berapa. Kan gitu. Ya. Kalau semuanya ini diidentik dengan 0, maka tidak akan ketemu nilainya berapa. Makanya syaratnya ini A dan B ini adalah konstan, tapi dengan catatan nilai A-nya ini tidak sama dengan 0. Ya. Kurva dari fungsi linier adalah garis Y sama dengan AX plus B yang selalu melalui titik 0, B dan negatif A per B, 0. Sehingga fungsi linier itu dapat dilakukan translasi. Ya, ingat ya, di fungsi linier ini ada yang namanya bentuk umumnya. Ini adalah bentuk umumnya. Bentuk umum dari fungsi linier adalah Fx sama dengan AX plus B. Berarti nanti di soal kalian akan ketemu dengan yang namanya fungsi yang bentuknya adalah AX plus B. Paham? Ya. Oke. Nah, ini ada contoh. Contoh 1, ya. Diketahui fungsi linier Y sama dengan X plus 8. Tentukan persamaan garis hasil transformasi oleh translasi T 1 dan 4. Ada yang bisa maju? Ada yang bisa mengerjakan ini? Silakan. Ada yang bisa? Para? Maju? Silakan. Atau yang lain, ada yang bisa maju? Mungkin jawabannya bisa berbeda. Yang lain? Berapa, Pak? Ini soalnya. Fungsinya adalah Y X plus 8. Y sama dengan X plus 8. Kemudian T-nya 1 dan 4. Ya. Oke. Ini temennya sudah ada yang ngerjakan ke depan. Ya. Coba kita bahas, saya koreksi ya. Ya. Di soal itu ada fungsi linier, fungsinya yaitu Y sama dengan X plus 8. Tentukan persamaan garis hasil transformasi oleh translasi T 1 dan 4. Oke. Y, X plus 8 ini adalah fungsinya ya. Ini adalah translasinya. Maka nilai A dan nilai B-nya sama dengan berapa? A-nya 1, B-nya 4. Oke. Sesuai dengan rumus ini. Ya. Sesuai dengan rumus ini, untuk menentukan nilai X aksen itu rumusnya sama dengan X plus A. Kalau nilai X aksen sama dengan X plus A, maka berapakah nilai X-nya? X aksen min 1. A dulu. Oh, iya, Kan A di sini. Ya. Kalau Y aksen sama dengan Y plus B, maka berapakah nilai Y-nya? Maka Y sama dengan Y aksen negatif B. Itu ya. Tinggal kita masukkan saja ke sini kalau kita mencari nilai X-nya. Ya. Maka untuk mencari nilai X-nya berarti X aksen negatif 1.
Kalau yang ini, Y-nya berapa? Y aksen negatif 4. Ini sudah sama-sama kita temukan. Ya, untuk yang nilai X-nya sendiri dan nilai X aksen dan Y aksennya sendiri sudah kita temukan. Ya. Setelah itu, tinggal kita substitusikan ke dalam persamaan ini sesuai dengan permintaan yang ada di fungsinya. Kalau yang di fungsinya yang di sini ada Y, berarti Y-nya yang dimasukkan. Kalau di fungsinya ada Y aksen, berarti Y aksennya yang dimasukkan. Ya, kita lihat di sini. Fungsinya adalah Y sama dengan X plus 8. Ini Y kan? Kita cek Y-nya berapa nilainya? Y aksen negatif 4. Ya, berarti Y aksen negatif 4 sama dengan X-nya berapa? X ini diganti dengan X yang sebenarnya yang di sini. Berarti X aksen min 1. X aksen min 1 plus 8. Kemudian Y aksen min 4 sama dengan X aksen min 1 plus 8 berapa? Nah, logika gampangnya begini. Punya hutang 1, bayarnya 8. Maka sisa uangnya sisa berapa? Sisa 7. Ya. Kemudian ini dengan ini kan sama-sama konstan. Diapakan? Dijadikan 1. Berarti tinggal Y aksen sama dengan X aksen plus 7 negatif, pindah posisi jadi positif. Ini ditambah ini hasilnya 11. 7 ditambah 4 kan 11. Berarti hasilnya adalah ini ya. Ya. Tapi kalau pada fungsinya yaitu Y sama dengan X plus 11. Nggak usah aksennya berarti ya. Tidak ada, karena sudah masuk fungsinya. Ya. Oke, ada yang ditanyakan dulu? Ada? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, kita cek apakah hasilnya sama. Ya, kita cek ya. Oke. Nah, ini hasilnya. Hasilnya sama? Oke. Hasilnya sama. Nah, ini ada contoh 2. Kira-kira siapa yang berani mengerjakan ini? Contoh 2. Diketahui garis Y sama dengan 2X min 9 ditransformasikan oleh translasi T 2 dan 4. Tentukan hasil transformasinya. Yuk, yang putra? Yang putra? Ada yang berani maju? Yuk, yang putri lagi mungkin barisan belakang. Ayo, Anissa, dia, ayo, Zerli, Vivi, ayo Vi, maju Vi. Coba ini diselesaikan dulu. Oke, itu sudah dikerjakan dengan temennya. Kita koreksi lagi, ya. Apakah hasilnya sama dengan ini? Kita cek bersama-sama ya. Oke. X aksen sama dengan X plus A, maka X-nya sama dengan berapa? Berapa, Vi? Ini kan ya? X aksen sama dengan X plus A, berarti kan X plus 2, ya kan? Karena A-nya 2, T-nya, B-nya 4. X aksen sama dengan X plus 2, maka nilai X-nya berapa? Berarti kan X aksen negatif 2, ini ya? Oke, sip. Y aksen negatif 4, oke, masukkan ke persamaan ya.
Apanya yang diganti? Yang diganti adalah nilai Y sama nilai X. Setelah diganti, maka hasilnya adalah Y aksen negatif 4. X-nya ini adalah X aksen negatif 2 ya? X-nya? Oh, ini langsung. Ya, dilangsung. Ya, enggak apa-apa. Kalau paham seperti itu enggak apa-apa. Kalau diproses berarti yang ini menjadi 2 kali X-nya berapa? X aksen negatif 2 ya. Min negatif 9 kan gitu. Ya. Nah, hasil dari 2 X aksen negatif 4 itu hasil perkalian dari ini. 2 kalikan X aksen dengan 2 dikalikan negatif 2, hasilnya negatif 4. Ya kan? Oke. Negatif 4, negatif 9, hasilnya negatif 13. 13 ini jadi 1 dengan negatif 4, hasilnya 4 ya. Berarti punya utang 13, bayar 4, sisa utangnya 9. Oke, sip. Sama ya? Sama dengan itu ya? Oke. Tepuk tangan dulu. Oke. Nah, sekarang ada soal latihan. Soal latihan saya minta ini yang putra dulu yang maju. Ya. Yang piket siapa hari ini? Yang piket siapa hari ini? Ya. Zerli, silakan dihapus dulu bapaknya. Yang di sebelah timur dihapus saja. Ya, itu. Itu dihapus dulu bapaknya. Baik, untuk soal latihan ini saya minta yang putra ngerjakan. Ya, saya panggil Rozak, silakan maju. Dikerjakan soal latihan ini. Oke, sudah Jak? Oke. Kita cek ya. Ya, oke. Kita cek. Apakah jawabannya berapa itu yang dikerjakan temennya barusan? Jawabannya adalah jawaban terakhir adalah Y sama dengan 14 negatif 5X. Oke, kita cek. Ya, alhamdulillah ternyata di sini tidak ada. Ya. Ya, memang tidak ada di sini ya. Jadi jawabannya adalah Y sama dengan 14 negatif 5X. Itu. Oke, itu di translasi fungsi linear. Mungkin ada yang ditanyakan dulu di translasi fungsi linear. Tidak ada. Baik. Kalau tidak ada, saya lanjut ke translasi fungsi kuadrat. Ya. Translasi fungsi kuadrat itu memiliki bentuk umum. Bentuk umumnya adalah AX kuadrat plus BX plus C. Dengan nilai A, B, C adalah elemen bilangan real dan nilai A tidak sama dengan 0. Sama dengan yang tadi ya. Dengan fungsi linear itu sama. Yaitu nilai A-nya tidak sama dengan 0. Ya. Fungsi kuadrat dapat digambarkan ke dalam sebuah grafik yang berbentuk parabola, bukan parabolanya TV, bukan itu. Ya. Ya, dulu pernah waktu itu kakak kelasmu kalau tidak salah. Jadi saya minta grafik, dia disuruh menggambar grafik
fungsi kuadrat yang berbentuk parabola. Jadi yang digambar ya parabola itu, bukan itu ya. Bentuk parabola berarti bentuk parabolanya menghadap ke atas begini, bukan parabola TV itu ya. Ya, jangan salah paham. Ya. Nah, apakah fungsi kuadrat itu juga dapat dilakukan translasi? Ya. Jawabannya iya, bisa ya. Ya. Tergantung nilai translasinya nanti berapa ya. Ya, Pak. Oke, nah ini ada contoh. Perhatikan di contoh. Diketahui fungsi linier Y sama dengan X pangkat 2 plus 4. Tentukan persamaan garis hasil transformasi oleh translasi T3 dan 1. Caranya bagaimana? Caranya sama. Kita cari nilai X aksennya, Y aksennya, kemudian nilai X-nya dan nilai Y-nya. Ya. Setelah itu ketemu, maka tinggal kita substitusikan ke dalam persamaan ini, ke dalam fungsi linier yang ini. Ya? Oke, kita cek jawabannya. Nah, itu solusi pengerjaannya. Tadi fungsinya itu kan ini. Fungsinya kan Y sama dengan X pangkat 2 plus 4. T-nya adalah 3 dan 1. Ketika kita cari nilai X dan nilai Y-nya, itu ketemu X aksen negatif 3. Y-nya adalah Y aksen negatif 1. X aksennya X plus 3. Y aksennya Y plus 1. Sehingga tinggal kita substitusikan ke dalam persamaan ini. Ya, apanya yang diganti? Nilai Y dan nilai X-nya. Ya kan? Nah, sehingga terbentuklah seperti ini yang di bawah ini. Setelah disubstitusi, nilai Y-nya diganti dengan Y aksen negatif 1 ya. Ini harusnya ada aksennya ini. Kemudian X-nya ini diganti dengan X aksen negatif 3 kuadrat, dikuadratkan. X aksen negatif 3 kuadrat itu hasilnya adalah X aksen kuadrat negatif 6X aksen plus 9. Itu hasil kuadratnya ini. Ya. Nah, ini kan ada 3 nilai konstan yang sama. Ya, yang sifatnya sama, yaitu 9, 4 dan 1. Itu dijadikan 1 sehingga hasilnya adalah 14. Maka hasil transformasinya adalah Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 14. Itu ya. Tuh. Ada yang ditanyakan dulu dari solusi ini? Ada, paham? Oke, caranya sama aja ya? Caranya sama aja, tinggal kita pangkatkan saja. Ya, tinggal kuadratkan saja. Oke. Nah, ini ada soal latihan lagi. Silakan di soal latihan ini bentuk kelompok, ya. Bentuk kelompok yang putra jadikan 2 kelompok, satu kelompoknya 3. Kemudian yang putri itu dijadikan 3 kelompok aja. Ya, yang putri dijadikan 3 kelompok. Silakan ini dikerjakan. Silakan bentuk kelompoknya. Silakan bentuk kelompok. Nah, dijadikan 3 kelompok. Dijadikan 3 kelompok. Jadikan 4 aja dah. Jadi depan-depan, belakang-belakang dah. Digeser, jadikan kelompok. Ya. Oke. Nah, silakan soal latihan ini dikerjakan dulu tiap kelompoknya. Ya. Silakan. Ya. Silakan tugas ini dikerjakan, didiskusikan dengan teman kelompoknya. Ya. Setelah itu yang mana? T-nya 2 dan 2. 2. Ya. Silakan. Silakan dikerjakan dulu.
X sama dengan Silakan kerjakan. Oke, sudah selesai? Sudah. Oke. Saya minta tolong papannya dihapus dulu. Di sebelah timur dihapus saja. Ya. Ini ada berapa kelompok semua? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelompok. Oke. Sudah ditemukan ini jawabannya ya? Oke. Saya minta satu kelompok untuk maju menyelesaikan soal latihan ini, ya. Dan kelompok yang lainnya silakan disimak. Mungkin kelompok yang maju ada yang keliru menulis atau keliru menghitung, boleh disampaikan nanti ya. Oke. Saya minta kelompoknya Farah, silakan maju Farah. Boleh bertiga maju. Ya. Ya. Boleh, silakan. Atau berdua, tidak apa-apa. Ya. Yang lain, untuk kelompok yang lain, silakan diperhatikan itu. Ya. Mungkin ada kekeliruan, baik dalam menghitung maupun penempatannya, boleh boleh diperbaiki nanti. Oke, kita cek jawabannya ya. Kita cek bersama-sama. Apakah kelompok yang lain ini mempunyai jawaban yang sama dengan itu? Sama. Sama. Jawabannya sama ya. Jawaban terakhirnya adalah 2x kuadrat negatif 8x plus 3. Oke, kita cek bersama-sama. Ya, kelompok yang lain sama? Yakin sama jawabannya? Sama. Oke. Ya, fungsinya adalah 9 negatif 2x pangkat 2. Ya, maka kita cari dulu y-nya itu berapa, kan gitu ya? Y-nya berapa, x-nya berapa. Setelah kita cari, ketemu x aksennya sama dengan mana lanjutannya? Ini ya? Ini, oke. X aksennya sama dengan x plus 2. Maka x-nya, x aksen negatif 2. Y aksen sama dengan y positif 2. Maka y-nya adalah y aksen negatif 2. Oke, tinggal kita substitusikan ini ke dalam persamaan ini ya. Ya. Y-nya diganti y aksen negatif 2. 9 negatif 2 kalikan dengan x-nya. Berarti dikalikan dengan x aksen negatif 2, pangkat 2. Nah, ini ketika dipangkatkan hasilnya ini. Ya, betul. Betul ya? X aksen kuadrat hasilnya adalah kuadrat ini harusnya. Ya, Pak. Ya. Ketinggalan. Ya. Keburu mau kemana? Istirahat. Ya. Keburu istirahat. Ya. Iya, tunggu dulu ya. Selesaikan ini ya. Ya. Oke. Setelah ini dipangkatkan, maka hasilnya adalah x aksen kuadrat negatif 4x aksen positif 4. Ya. Setelah itu ini dikalikan dengan 2. Hasilnya adalah ini ya. Hasilnya adalah 2x aksen kuadrat negatif 8x aksen negatif 8. negatif 8. Oke. Dijadikan satu. Oke, sip. Tepuk tangan dulu. Mungkin ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, baik. Baik. Kalau memang tidak ada, kita selesaikan sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Ya, mudah-mudahan harapan saya ke depannya, ya, harapan saya ke depannya, mudah-mudahan kalian bisa tambah semangat lagi, tambah mudah memahami matematika, tambah berani dalam belajar matematika. Ya, karena dari dulu sampai sekarang matematika itu selalu dijadikan singa bagi para siswa. Mudah-mudahan kalian
tidak menganggap matematika itu sebagai singa. Ya. Baik. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan, ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Walaupun sedikit yang saya sampaikan. Mari kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah birabbil alamin. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.